Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Virginia Dewi Rosari Meonede. Saya dari Prodi S1 Farmasi, kelas Farmasi C semester 1, tahun ajaran 2020-2021. Baik, saya akan menjelaskan secara umum tentang materi kation dan anion. Baik, yang pertama adalah dasar teori. Kation pada posisi A umumnya berupa unsur-unsur seperti Ca, Sr, Ba, Pb, Bi, Na, atau campuran dari unsur-unsur ini, sedangkan kation pada posisi B ditempati oleh kation dengan muatan yang tertinggi seperti Ti, Nb, Ta, W, atau Mo. Lapisan Bi2O2 terbentuk dari anion oksigen yang membentuk jaringan bujur sangkar dengan kation Bi+3. Pada bagian atas dan bawah dapat pula digambarkan sebagai piramida segi empat yang saling bergantian. Kation pada posisi A akan membentuk struktur perovskit yang berkoordinasi dengan 12 atom oksigen, sedangkan kation-kation bermuatan tinggi yang terdapat pada posisi B akan berkoordinasi dengan 6 atom oksigen membentuk suatu oktahedron BO6. Dalam diagram spesiasi kompleks, keberadaan masing-masing spesies ion kompleks dari berbagai jenis logam merupakan fungsi pH. Oleh karena itu, keberadaan masing-masing spesies ion, logam, dan jumlah fraksinya dalam hubungannya dengan fungsi pH secara mudah dapat diketahui. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan metode pemisahan, terutama yang berhubungan dengan selektivitas pemisahan. Dengan mengatur pH larutan, dapat dikondisikan bahwa spesies ion logam tertentu berada dalam jumlah maksimal. Spesies ion logam tersebut dapat diikat dengan menggunakan adsorben atau misalnya surfaktan, sementara spesies ion logam lain yang tidak dikehendaki dapat dipisahkan. Berikut adalah alat dan bahan praktikum. Yang pertama adalah alat praktikum, yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, dan botol semprot. Dan yang berikut adalah bahan praktikum, yaitu larutan PbSO4, larutan K2CrO4, larutan FeCl3, larutan K4FeCN6, larutan AgNO3, larutan KBr, larutan CuSO4, larutan HCl, larutan SCN, padatan BaSO4, larutan Na2CO3, dan Aquades. Berikut adalah prosedur kerja. Uji kation Ag 1 tetes AgNO3 1m dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 tetes KBr 1m dan diamati perubahan yang terjadi dan menghasilkan endapan kuning putih atau kuning AgBr. Yang berikut uji kation Pb. 1 tetes PbSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 tetes K2CrO4 dan diamati perubahan yang terjadi dan menghasilkan endapan kuning PbCrO4. Berikut uji kation Cu2+. 1 tetes CuSO4 dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 1 tetes HCl2m dan ditambahkan 1 tetes K4FeCN6 lalu diamati perubahan yang terjadi menghasilkan endapan merah coklat Cu2FeCN6. Berikut adalah uji kation Fe3+. 1 tetes FeCl3 dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 1 tetes K4FeCN6 lalu diamati perubahan yang terjadi dan menghasilkan larutan berwarna biru. Berikut uji spesifik anion. Yang pertama, uji SCN. 1 larutan SCN dimasukkan dalam tabung reaksi
dan ditambahkan 1 tetes FeCl3 dan diamati perubahan yang terjadi dan menghasilkan larutan berwarna orange. Yang berikut, uji SO4. Sedikit padatan BaSO4 dimasukkan dalam tabungan reaksi, dileburkan dengan Na2CO3 dan direaksikan dengan ion Pb. Lalu diamati perubahan yang terjadi dan menghasilkan endapan putih PbSO4. Berikut adalah hasil. Yang pertama, uji spesifik kation. Kation Ag+, perlakuan 1 tetes AgNO3 1M tambah 1 tetes KBr 1M. Hasil pengamatan sebelum bening sesudah terdapat endapan putih kuning. Yang kedua, kation Pb2+, perlakuan 1 tetes PbSO4 tambah 1 tetes K2CrO4 1M. Hasil pengamatan sebelum putih sesudah terdapat endapan kuning. Yang ketiga, kation Cu2+, perlakuan 1 tetes CuSO4 tambah 1 tetes HCl2M tambah 1 tetes K4FeCN6. Hasil pengamatan sebelum bening sesudah endapan merah coklat Cu2FeCN6. Yang keempat, Fe3+, perlakuan 1 tetes FeCl3 tambah 1 tetes K4FeCN6. Hasil pengamatan sebelum kuning sesudah biru. Berikut adalah uji spesifik anion. Yang pertama, anion SCN, perlakuan 1 tetes larutan SCN tambah 1 tetes FeCl3. Hasil pengamatan bening sesudah terbentuk warna orange. Anion yang kedua, SO4, perlakuan endapan BaSO4 tambah dilebur dengan Na2CO3 tambah ion Pb. Hasil pengamatan sebelum padatan putih sesudah endapan putih. Berikut adalah pembahasan. Dalam ilmu kimia terdapat 2 cara untuk menganalisis zat-zat kimia yang belum diketahui spesifikasinya. Cara itu adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Dalam praktikum ini, analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, karena analisa ini berhubungan dengan identifikasi suatu campuran atau larutan yang tidak diketahui spesifikasinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk mengidentifikasi suatu zat yang belum diketahui adalah dengan membuat sampel atau contoh dalam bentuk cairan atau larutan. Kemudian, terhadap larutan tersebut dilakukan uji terhadap ion-ion yang mungkin ada. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kation dan anion di dalam larutan tertentu dengan uji spesifik. Uji spesifik dilakukan dengan penambahan reaksi tertentu yang akan memberikan warna pada larutan atau endapan yang merupakan ciri untuk ion-ion tertentu. Dengan melihat ciri visual larutan senyawa uji, dapat diketahui kation dan anion larutan dalam larutan tersebut sebelum mengidentifikasi sebagai konsentrasi dalam suatu campuran ion. Biasanya dilakukan pemisahan ion terlebih dahulu melalui proses pengendapan. Selanjutnya, dilakukan pelarutan kembali endapan tersebut. Kemudian, diadakan uji-uji spesifik untuk ion-ion yang akan diidentifikasi. Uji spesifik dilakukan dengan menambahkan range atau reaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan berwarna yang merupakan karakteristik untuk ion-ion tertentu. Setelah melakukan praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan kation dan anion di dalam suatu sampel digunakan uji spesifik dengan penambahan range tertentu pada larutan yang diuji, dapat diamati ciri berupa endapan dan perubahan warna dari masing-masing larutan yang menunjukkan ada tidaknya kation dan anion dalam larutan. Adapun saran yang diajukan setelah melakukan praktikum ini, sebaiknya dalam uji kation dan anion, larutan yang akan dijadikan sampel sebaiknya dilakukan penambahan.
guna dapat menambah pengetahuan mengenai larutan sampel yang terjadi perubahan saat dilakukan pengujiannya. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi kation dan anion. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.